Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini saya akan berbagi sedikit tentang apa saja yang harus kita ketahui sebelum kita belajar mobil. Nah, ini saya jelaskan kurang lebih seperti apa yang saya ajarkan ke siswa-siswi di pertemuan pertama belajar mengemudi, guys. Nah, jadi buat kalian yang belum sempat untuk datang ke kursus mengemudi untuk belajar mobil, nah ini bagus nih video ini kalian lihat ya. Sebelum kalian langsung sebelum kalian belajar ke kursus, nah ada baiknya kalian lihat video ini dulu. Nah, jadi yang paling penting biasanya saya mengajar ke siswa-siswi yang belajar mengemudi itu, saya tekankan itu yang harus diingat cuman 5 poin, guys. Nah, jadi 5 poin ini sebelum belajar kalian harus ingat dulu. Nah, untuk poin yang pertama itu kalian harus tahu dulu tuh pedal 3 di bawah. Nah, 3 pedal di bawah itu kalian harus tahu dulu apa saja, terus fungsinya untuk apa, cara gunakannya gimana. Nah, itu harus kalian ingat dulu untuk pertama ya, itu yang paling penting juga. Jadi 3 pedal di bawah itu harus ingat dulu. Nah, terus yang kedua, porsnelling gigi. Nah, porsnelling gigi mobil ini juga jangan sampai kalian lupa. Biasanya saya ngajar siswa di pertemuan pertama itu saya mengajarkan, saya menekankan gitu ya. Saya suruh mereka tuh cuman ingat gigi 1 2 aja dulu, guys. Karena kalau saya suruh ingat 1 sampai 5 nanti kebanyakan dia sering lupa. Karena nanti yang akan dipakai pas sedang jalan hanya 1 2 saja. Karena kita belajarnya kan pelan-pelan gitu ya. Nah, jadi 1 2 harus ingat dulu. Yang ketiga, rem tangan, handbrake. Nah, jadi rem tangan juga harus tahu karena nanti akan dipakai ya. Pada saat kita berhenti, parkir, tuh rem tangan harus tahu ya, harus ingat dulu tuh bagi pemula. Yang keempat, setir. Nah, setirnya kita harus tahu juga nih, kemana putaran setirnya kalau kita belok. Misalnya kita belok kiri nih, ini setir putarnya kemana? Atau belok kanan, setir putar kemana? Kita mau belok kiri misalnya, tetap setirnya putarnya ke kiri. Kalau mau ke kanan, tetap ke kanan ya. Bedanya kalau setir ini putaran masing-masingnya itu ke kiri 2 kali, ke kanan juga 2 kali. Itu untuk putaran fullnya gitu ya. Nah, nanti saya jelaskan lebih lanjut. Oke, yang kelima itu lampu sen. Nah, lampu sen ini juga harus tahu nih siswa, karena akan dipakai nanti sedang jalan ya, akan dipakai sedang mengemudi, sedang belajar. Nah, ini 5 poin penting ini harus paham dulu untuk pemula yang baru belajar mengemudi. Yang pertama tadi poinnya 3 pedal di bawah, gas, rem, kopling. Yang kedua, porsnelling gigi mobil. Yang ketiga, handbrake atau rem tangan. Yang keempat, setir. Nah, harus tahu karena akan selalu dipakai nanti pas belok ya. Terus yang kelima, lampu sen. Nah, cukup 5 itu saja dulu yang kalian ingat. Itu sudah bagus untuk di pertemuan pertama, untuk yang pemula gitu ya. Oke, kita bahas yang di bawah, yang 3 pedal di bawah dulu ya. Nah, apa saja tuh 3 pedal di bawah? Jadi 3 pedal di bawah ini, itu yang sebelah kanan kita ada gas namanya, guys. Yang di tengah itu rem, yang kiri itu kopling. Nah, jadi gas, rem, sama kopling. Nah, gas itu fungsinya untuk nambah tenaga, bukan untuk jalan. Nah, karena sebetulnya mobil-mobil yang tahun keluaran tinggi, tahun 2000 ke atas, itu sudah bisa ya kita maju tanpa gas. Jadi kita main kopling aja nih mobil bisa jalan. Nah, gitu. Jadi gas gunanya untuk nambah kecepatan atau nambah tenaga. Oke, selanjutnya rem yang di tengah itu fungsinya untuk berhenti dan untuk ngurangin kecepatan. Kurang lebih hampir sama kayak motor juga ya. Untuk berhenti sama untuk ngurangin kecepatan. Itu guna rem. Nah, selanjutnya sebelah kiri pojok itu kopling namanya. Kopling ada 2 fungsinya. Yang pertama gunanya untuk ganti porsnelling gigi. Nah, kemanapun kita geser handle gigi ini, kita harus tekan kopling. Nah, gitu ya. Kemanapun, mau gigi 1, mau gigi 4, 5, mau ke gigi mundur, mau ke netral lagi, kita harus tekan koplingnya gitu. Itu guna kopling yang pertama. Yang kedua gunanya untuk berhenti. Nah, untuk berhenti ya, bukan untuk ngerem. Karena kalau ngerem sedikit boleh tanpa kopling. Tapi kalau kita rem sampai berhenti itu harus tekan kopling. Nah, jadi kalau ngerem sedikit sama ngerem berhenti itu beda, guys ya. Nah, jadi guna kopling tadi 2. Yang pertama untuk ganti gigi, yang kedua untuk berhenti. Nah, karena kalau kita nggak tekan kopling saat kita berhenti,
mobilnya bisa mati guys. Atau kita ganti persneling gigi, nggak tekan kopling, nggak bisa masuk tuh giginya, jadi nyangkut gitu, keras gitu ya. Nah terus kopling tadi nekannya harus sampai habis, sampai kandas. Nah, kita nggak boleh tekan kopling tuh sedikit, karena kalau tekan sedikit jatuhnya nggak ngaruh, percuma. Jadi nekannya harus sampai kandas, sampai full nekan kopling gitu. Terus khusus kaki kiri ya, khusus kaki kiri itu kopling. Nah kaki kanan itu khusus gas sama rem aja. Nah gitu. Supaya lebih gampang mengingatnya apa yang kita tekan di bawah itu. Nah jadi usahakan kaki kanan kalian ini lurus arahnya ke rem, lurus arah ke rem, dan tumpu tumit di lantai gitu ya. Tumpu tumit kalian di lantai. Kalau mau pindah ke gas, kalian tinggal angkat atas kaki aja kayak gini. Nah kalau mau pindah ke rem lagi, angkat lagi kakinya, pindah ke rem. Nah jadi selagi kaki kita tuh arahnya lurus ke rem, berarti itu sedang nekan rem ya. Tapi kalau sedang miring ke kanan sedikit, berarti itu sedang nekan gas. Nah jadi itu supaya lebih gampang aja mengingat apa yang sedang kita tekan di bawah ini. Dan usahakan tumpu kaki tumit di lantai ya, jangan sampai tumpunya di gas atau di rem. Apalagi sampai kaki kalian ngegantung tuh nekan gas sama remnya, otomatis tuh tumpu kakinya di rem sama gas, itu bahaya. Ketekan banyak gas bahaya, rem juga kan bahaya. Nah, misalkan yang kayak tadi saya bilang aja, tipsnya sedikit ya, bebas sih mau pakai mau enggak, tapi kalau untuk pemula bagusnya pakai yang kayak gini aja, sesuai pengalaman belasan tahun saya mengajar ya. Tapi kalau kayak gini biasanya siswa-siswi yang saya ajarkan dia cepat mahirnya guys gitu. Nah jadi tumpu di lantai, tinggal ngangkat aja gas rem kayak gini. Oke. Terus kalau untuk yang kopling sebelah kiri ini nekannya bebas saja, intinya kopling itu tertekan full. Nah tapi bagusnya juga saya sarankan cari telapak kaki yang keras, biasanya yang di sini kaki kita keras ya. Nah yang di sini aja kalian bikin untuk nekan koplingnya. Kalau kalian bikin nekannya di ujung, lama-lama pegel jarinya. Karena kopling nih sering kita tekan nanti. Pada saat ganti gigi, pada saat kita berhenti, kita harus tekan kopling. Jadi kalau nggak pas posisi kaki di kopling, nanti lama-lama kakinya, jarinya pegal. Nah, ini kalian cari yang agak keras di telapak kaki itu untuk nekan si kopling. Nah, si kopling tadi nekannya harus full ya guys ya. Juga saya kasih tahu, juga saran saya bagusnya kalau mengemudi itu pakai alas kaki ya guys. Jangan sampai kaki ayam ya. Jangan sampai nggak pakai sendal, nggak pakai sepatu. Kalau bisa pakai alas kaki, entah itu pakai sendal, pakai sepatu, bebas gitu ya. Tapi bagusnya memang pakai alas kaki kalau mau berkendara. Dan juga ngelihatnya nggak enak ya kalau kita kaki ayam. Nggak pakai sendal, nggak pakai sepatu, nggak pakai alas kaki nyetirnya. Kalau pakai sepatu atau pakai sendal kan lebih kelihatan gimana ya kan, lebih kelihatan pro-nya gitu ya. Oke, itu fungsi yang pedal 3 di bawah. Nah untuk yang kedua, persneling gigi. Sering saya tekankan ke siswa-siswi itu, kalian ingatnya 1, 2 aja dulu. Nah, nanti kalau kalian ingat semuanya nanti bingung pas sedang jalan. Nah jadi kita belajar di pertemuan pertama ini biasanya saya selalu mengingatkan 1, 2, 1, 2 dulu ya. Nah, gigi 1 ini harus tekan kopling, ini kita langsung praktekin ya. Kalau untuk masuk gigi 1, ini harus tekan kopling dulu full. Nah gigi 1 handle-nya, sekarang posisi gigi kita di netral atau di tengah-tengah sini guys. Nah jadi kalau mau ke gigi 1 kita harus ikutin jalur ini, jadi dia ada jalur masing-masing. Terus gesernya usahakan lurus-lurus gitu ya. Miring sedikit kita geser dia nggak bisa, atau serong sedikit kita geser dia nggak bisa, dia harus lurus-lurus gesernya. Nah kalau untuk gigi 1, handle ini kita bikin kiri dulu terus ke depan. Nah jadi kiri depan, gesernya harus lurus kiri sama depan gitu ya, untuk gigi 1. Nah gigi 1 kedua ini jalurnya tinggal lurus ke belakang aja bisa, atau kalian netralkan pun dulu juga bisa, jadi bebas. Ada 2 cara masuk gigi 1 sama 2, netral dulu terus kiri belakang boleh, atau lurus aja ke belakang pun boleh. Ini saya contohin, saya praktekin. 1 kedua saya bikin lurus aja ke belakang,
tapi handle-nya kalian tahan gitu ya. Kalian tahan, kalian geser ke belakangnya, agak didorong ke kiri sedikit handle-nya kayak gini. Tujuannya supaya pas kita geser ke belakang tuh handle nggak balik ke tengah. Karena pas di tengah-tengah sini itu dia rawan akan ke tengah sendiri persneling giginya guys. Tujuannya kita tahan supaya dia nggak ke tengah gitu ya. Ini saya contohin, agak didorong ke sini sedikit. Nah, sambil kalian tarik ke belakang. Itu pas gigi 2. Nah, biasanya pemula sering salah di situ. Nah, saya juga sering bilang kalau untuk pemula yang baru belajar, 1 ke 2 itu mending atau bagusnya kalian netralkan dulu aja. Nah, ini netral, habis itu kalian geser kiri terus ke belakang. Itu gigi 2 pas. Boleh kayak gitu. Yang penting giginya masuk gitu ya. Bebas caranya gimana. Untuk gigi 3 kalian netralkan dulu di tengah. Cukup kalian geser sampai setengah aja. Kalian lepaskan handle-nya, dia akan ke tengah sendiri. Nah, untuk gigi 3 dari netral tinggal lurus aja ke depan. Itu gigi 3. 3 ke 4 tinggal lurus ke belakang. 4 ke 5 netral lagi di tengah, terus kanan ke depan. Oke, itu gigi 5. Untuk netral kita geser ke belakang sedikit aja, dia akan ke tengah sendiri. Itu gigi netral. Nah, selagi tangan kita rileks, ini juga lunak. Kalau udah tegang tangan kalian, ini juga keras nih, gitu ya. Nah, terus juga gesernya harus lurus-lurus ya, kiri, kanan, atas, bawah. Jangan serong nggak ada jalurnya, gitu. Untuk hari pertama kayak gitu, gigi 1, 2 aja dulu tuh, kalian harus ingat. Selanjutnya handbrake, rem tangan. Nah, rem tangan nih kalau kita angkat itu fungsinya untuk nahan mobil ya, untuk nahan mobil ini supaya nggak kemana-mana. Nah, jadi fungsi rem tangan itu untuk menahan mobil, bukan untuk memberhentikan mobil ya. Kalau untuk memberhentikan mobil itu rem kaki. Kalau rem tangan untuk nahan mobil setelah mobil itu sudah berhenti. Sudah berhenti baru kita boleh tarik rem tangannya. Itu guna rem tangan. Oke, biasa dipakai pas kondisi parkir lama atau di kondisi tanjakan bisa juga. Gitu. Cara gunakannya nih ada 2 versi nih, macam-macam. Macam-macam orang bilang ya di internet ini ya, di komen-komen. Ada yang bilang kalau ngangkat rem tangan tuh ada yang bilang kalau ngangkat rem tangan tuh harus dipencet tombolnya sambil diangkat. Ada juga yang bilang tinggal angkat aja. Kalau saya pribadi angkat rem tangan itu kalian tinggal tarik aja. Nah, bunyi tadi itu nggak masalah guys. Bunyi tadi tuh mengukur takaran tinggi rem tangan kalian angkat. Kalau semakin banyak bunyinya, itu berarti semakin tinggi kalian angkat. Kalau kalian angkat sedikit bunyinya sekali kayak gini, sedikit kayak gini aja, dia sedikit juga tuh nahannya. Nah, gini saya jelaskan juga. Biasanya orang angkat rem tangan yang dipencet itu untuk ngedrift guys. Untuk ngedrift biasanya orang angkat rem tangan tuh pasti tombolnya dipencet. Tujuannya apa? Tujuannya supaya dia nggak ngunci naik rem tangannya, supaya lebih gampang lagi untuk nurunkannya. Tuh, coba kalian perhatikan kalau orang ngedrift dia pakai rem tangan pasti tombolnya dipencet. Nah, habis itu turunkannya lagi, angkat lagi. Sepeda nggak ngunci. Kalau kita lepas tombol, nah dia ngunci di sini, ngunci handle-nya, gitu ya. Kalau kita nggak ngedrift, kita untuk parkir aja, kalian tinggal tarik aja, gitu. Jadi nggak ada masalah sebetulnya kalian angkat rem tangan tuh bunyi itu nggak masalah. Itu tandanya berarti kalian sedang angkat rem tangan. Jadi tombol itu gunanya untuk menurunkannya, ya. Tombol itu gunanya untuk menurunkan rem tangannya. Jadi cara gunakannya tadi kalian tinggal angkat aja. Makin tinggi kalian angkat, dia makin kuat nahan rem tangannya. Nahan ban belakang ya, bukan keempat rodanya, ban belakang. Kalau ban depan itu yang rem kaki, kalau rem tangan itu ban belakang. Oke. Kalau untuk nurunkannya, nah, ini baru tekan tombol, tapi handle ini kalian angkat dulu sedikit, angkat sedikit, baru tekan tombolnya, baru bawahin. Itu rem tangan sudah lepas semua dan sudah bisa jalan, gitu ya. Cara gunakannya tinggal angkat, turunkannya, angkat sedikit sambil ditekan, terus ke bawahin sampai full ke bawah ya. Lepas lagi rem tangannya. Dipakai pas kondisi sudah sedang berhenti, parkir lama atau di kondisi tanjakan juga bisa. Oke.
Oke, kalau untuk setir, kondisi sedang lurus bannya itu setirnya seperti ini guys ya, kayak gini. Nah, jadi masing-masing setir ini putarannya tuh 2 kali kiri sama 2 kali kanan, itu full putaran setirnya. Saya contohin. Kalau untuk megang setirnya, kalau untuk sesuai panduannya seperti ini guys ya, sesuai panduan. Tapi kalau kalian sudah pro, sudah mahir, bebas saja. Mau kalian pegangnya gini, mau kalian pegangnya gini. Yang jelas, yang penting mobil kalian terarah. Kalau untuk pemula, usahakan pegangan setirnya kayak gini. Tujuannya apa? Supaya kalian tahu arah lurus mobil kalian, gitu ya. Arah lurus tahu. Dan juga tujuannya kita pegang seperti ini supaya nanti terjadi insiden, misalnya ini airbag di setir keluar, nggak terhalang sama tangan kalian. Kalau seandainya kalian megangnya gini, kalau megang ini tentu nih airbag keluar kena tangan ya, lebih bahaya ya. Tapi kita nggak ada juga yang mau gitu ya terjadi insiden. Itu sesuai panduan aja. Oke, jadi kalau untuk megang setir kayak gini, kalau misalnya kita mau belok kiri, tentu setirnya harus kita arahin ke kiri ya. Nah, jadi kalau untuk mutar setirnya, kondisi seperti ini sedang lurus. Contohnya kita mau belok kiri. Nah, setir ini kalian putar, tangan kanan ini kalian bikin full sampai sini, sampai habis ya. Tangan kiri kalian pindahin ke sini. Tujuannya supaya ini narik ke kiri, tangan kanan ke bawah. Nah, itu putaran sekali. Kalau mau full itu 2 kali putaran, kita tambah lagi. Nah gini, nah ini full 2 kali, tapi nggak sempurna lurus, tapi kita anggap putarnya 2 aja guys ya. Ini full kiri, berarti ban kita sedang belok kiri ya. Untuk luruskan bannya lagi, ini setir kita balas 2 kali putaran ke kanan. Nah, caranya gini, ini 1 kali, ini 2 kali. Nah itu ban kita lurus lagi ya, balasnya 2. Intinya putaran setir itu berapa kali kita putar sebelumnya, supaya lurus lagi ban mobil kita ke depan arahnya. Ini setir harus kembalinya segitu juga. Nah, coba putar ke kanan. Ini putar sekali, ini putar 2 kali full, berarti ban kita miring ke kanan. Untuk luruskan lagi bannya, kita kembalikan ke kiri 2 kali juga. 1, 2. Nah, itu untuk putaran setir. Kalau untuk belok patah, biasanya kita harus putar setirnya full, gitu ya. Tapi tergantung kondisi juga, gitu guys. Yang jelas, kalau kalian mau belok kiri, setirnya putar kiri. Mau ke kanan, putarnya kanan. Masing-masing putaran setir kita ini 2 kali kiri, 2 kali kanan. Ya, selanjutnya untuk lampu sen. Lampu sen itu letaknya di dekat setir ya guys, sebelah sini. Nah, ini untuk lampu sen. Pokoknya lampu semua ya, lampu sen, lampu jauh, lampu kota, lampu dim, semuanya di sini letaknya. Nah, kalau untuk sen kiri, handle ini kalian geser ke atas saja, ke sen kiri. Nah, itu sudah hidup ya, sen kiri kita. Oke, matikannya balik ke tengah lagi, sen kanan ke bawah. Nah, tuh, jadi matiinnya ke tengah lagi ya. Berarti atas kiri, bawah kanan. Nah, kira-kira seperti itulah guys ya, untuk di pertemuan pertama belajar mengemudi, di kursus mengemudi ya biasanya yang saya ajarkan ke murid-murid. Nah, untuk video selanjutnya kita praktekin gimana cara maju, dasar-dasar gitu ya. Gimana kita cara mau jalan untuk pemula dasar. Itu kita nggak pakai gas, kita main kopling aja. Oke, makasih udah nonton ya, jangan lupa subscribe, like juga. Oke.